amri walau ini qouli. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali ya dalam ruangan privat RSF dan LOP. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama supaya majelis ini mendapatkan kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Teman-temanku yang dirahmati Allah, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa, dahsyat. Ayo semangatnya mana nih? Ulang. Mic-nya boleh di-on ya, biar kita semangat semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Dahsyat. Ajaib. Ajaib. Iya. Lupa. Alhamdulillah ya semuanya sudah masuk ke ruangan Zoom dan Google Meet pada malam hari ini yang gasik-gasik atau yang awal gitu ya sudah ada 33 peserta yang ada di ruangan Zoom dan yang di Meet alhamdulillah sudah 40 juta tepuk tangan. Ya amin ya nanti insya Allah lama-lama nanti teman-teman kita niatkan karena Allah ya komitmen istiqomah karena Allah setiap malam Jumat kita bareng-bareng beriadoh gitu ya supaya keajaiban kita ini terjaga. Nah, pada malam hari ini kita itu akan membahas tema yang istimewa, yaitu tentang kesehatan ya. Nah, karena malam-malam sebelumnya atau kajian-kajian kita yang sebelumnya itu jarang membahas ya jurus yang paling dasar, yang sebenarnya ini sangat-sangat kita perlukan sekali. Mengapa? Karena kalau kita nggak sehat, ajaibnya juga akan lama gitu ya, nggak cepat gitu. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana sih badan itu bisa bugar, prima, senantiasa ya kayak Ustadz Nasrullah tuh. Habis dari Mesir kemarin ya, Ustadz Nasrullah baru saja pulang dari Mesir, tapi beliau nanti pekan depan harus camp di Solo, kemudian ada kegiatan yang lain nanti pada hari Sabtu ya. Sabtu insya Allah malam minggu teman-teman saya undang untuk hadir ke seminar yang diadakan oleh Magnet Rezeki Center ya Magnet Rezeki Pusat yaitu Zoom-nya nanti insya Allah akan dihadiri oleh 4 orang ya 4 orang pakar dari Magnet Rezeki yang akan memaparkan ilmu bagaimana sih kita ini mengelola keuangan kita buat teman-teman yang sudah ajaib ya bagaimana sih kita pandai untuk tata kelola keuangan kita ya jangan semuanya disimpan dalam bank ya meskipun memang bank saat ini adalah tempat yang paling aman menyimpan uang tetapi bank itu sendiri sebenarnya sudah tidak aman lagi gitu ya karena kalau ibaratnya kita nyimpan uang di bank itu kita udah nggak pegang apa-apa gitu ya padahal yang namanya harta ya, menurut Ustadz Nasrullah bilang harta itu apa yang kita pegang yang ada di tangan kita kalau yang sudah tidak ada di tangan kita meskipun itu nominalnya ada itu hanya sekedar angka-angka saja gitu kan Nasrullah bilang seperti itu ya meskipun itu bisa kita tarik sewaktu-waktu akan tetapi kita nggak lihat wujudnya kalau udah masuk di bank belum lagi nanti berkurang karena ada biaya administrasinya belum lagi nanti ada biaya pelayanan apa dan lain sebagainya ya setiap bulan itu pasti ada potongan-potongan gitu ya di bank nah hal-hal yang demikian gitu ya Ustadz Nasrullah sendiri ingin memperbaiki ya bagaimana sih ya tata kelola keuangan yang baik ala Magnet Rezeki. Nah, insya Allah kita akan membahas ilmu itu nanti teman-teman bisa masuk ke grupnya ya di grup WhatsApp khusus kita Zoominar bersama Ustadz Nasrullah, kemudian ada Ustadz Abus ya Ustadz Abus itu adalah direktur dari Magnet Rezeki Pusat, Magnet Rezeki Center, kemudian ada ketua yayasan Khairul Rozikin dan ketua yayasan Magnet Rezeki yaitu Ustadz Arif Bar. Kemudian ada Ketua Korwil Aceh Bapak Mu'alif Sukardi dan Bapak Rosi Uno, Ketua dari PT DKRI. Nah silahkan, ilmunya ini sangat langka karena jarang-jarang ya MR Pusat mengadakan ilmu ini belum tentu 1 tahun sekali. Nah saya sangat menyarankan nanti teman-teman semuanya gabung di grup
panel emas. Nah, nanti grupnya sudah ada, saya kirim di reguler. Saya belum kirim di grup privat RFFLOP biar teman-teman fokus kita beriadah untuk malam hari ini membahas tentang ilmu kesehatan. Dan saya ingin memberitahukan juga kepada teman-teman semuanya untuk kegiatan SHMR. Nah, SHMR monggo yang belum pernah mengikuti seminar hybrid magnet rezeki, mempelajari jurus-jurus dasar dari magnet rezeki yang kita belum paham, ataupun kita mengulang kembali jurus-jurus dari magnet rezeki yang istimewa gitu ya. Ada 3 jurus dasarnya yang sudah mungkin teman-teman privat RFFLOP sudah familiar ya dengan jurus. Pertama adalah percaya rezeki, kemudian ada law of projection, kemudian disiplin kata, ada jurus kickback gitu dan lain-lainnya. Nah, di SHMR kita untuk kegiatan SHMR Arta MR pada bulan depan, bulan Februari, yang akan diselenggarakan tanggal 3 Februari hari Sabtu, kita akan kedatangan tamu istimewa ya dari Direktur dari Magnet Rezeki Pusat ya. Jadi Ustadz Abus Al-Halimi, ini saya mau download, gambarnya belum keluar. Jadi nanti saya download di akhir acara. Oke. Ya, Ustadz Abus ini beliau pengarang buku Quantum Miracle ya. Quantum Miracle, jadi ilmunya itu sangat dahsyat. Nanti teman-teman sendiri kalau bisa hadir ke Batang, wah itu akan menjadi kekuatan doubling dari ilmu SHMR yang teman-teman sudah miliki. Karena memang jarang-jarang sekali Ustadz Abus itu turun ke bawah, tapi bukan dalam rangka kampanye, insya Allah tidak. Ustadz Abus datang ya karena memang beliau ingin bersinergi dengan kita ya, dengan Arta MR. Jadi ini istimewa sekali. Maka mungkin teman-teman yang daerah Cirebon atau mungkin daerah Tegal, Brebes gitu ya, silahkan gabung ke Batang gitu ya, diluangkan waktunya karena belum tentu 1 tahun sekali kita dapat kedatangan dari seorang pakar magnet rezeki ya, yang beliau adalah seorang direkturnya langsung dari Magnet Rezeki Pusat, dan beliau tentunya adalah seorang CTMR senior yang sudah banyak pengalaman dibandingkan Bunda Arta sendiri. Dan kami sendiri adalah sebenarnya murid-murid ajaibnya beliau gitu ya. Silahkan teman-teman nanti untuk kegiatan SHMR bulan depan hadir di Batang karena kita akan bersama-sama menyimak ilmu spesial dari Ustadz Abus Al-Halimi insya Allah. Dan saya izin mengingatkan untuk kegiatan besok ya, barangkali teman-teman mau menyalurkan donasinya untuk kegiatan MR Box ya. Untuk mulai pekan kemarin ya Bunda Susan ya, kita sudah menyalurkan MR Box dibawa langsung oleh jamaah offline Insan Mulia. Jadi MR Box-nya ini sudah tersebar langsung ya, dibagikan ke daerah-daerah. Tidak hanya terpusat, biasanya Bunda Susan yang membagikannya di sebuah masjid atau di alun-alun, tapi kali ini kita sebarkan langsung. Nah, kita tidak menutup kemungkinan bila teman-teman yang online itu mau menjadi pewasilah ya, yang pernah kita jalankan sebelumnya ya. Jadi teman-teman online juga selain menjadi donatur bisa aja jadi pewasilah, bagi-bagiin nasi boxnya, asalkan gitu ya, dengan catatan teman-teman juga aktif berdonasi. Misalnya ya sudah dibiasakan untuk donasi minimal 1 pekan itu 50.000, 3 box aja sudah rutin ya, rutin 4 kali dalam setiap pekan. Nah itu teman-teman sudah bisa menjadi donaturnya nanti gitu ya. Jadi kita lipat gandakan ya MR box-nya, kita berlomba-lomba karena kebaikan sendiri itu harus kita ambil sebanyak-banyaknya mumpung kita masih ada di dunia ini gitu ya. Kalau nanti sudah di akhirat nanti kita menyesal, ya Allah kenapa dulu waktu hidup di dunia kita enggak donasi untuk sedekah kepada nasi atau ke yatim duafa dan lain sebagainya, apalagi sedekah untuk memuliakan ilmu. Nah, salah satu sumber kesehatan kita itu adalah asalnya dari sedekah-sedekah kita itu sendiri. Nah, teman-teman yang sudah ikut privat RFFLOP sendiri pasti merasakan ya, badan saya setelah ikut RFFLOP pasti enak, tidur juga nyaman, rasa hati tenang meskipun ada mungkin persoalan-persoalan di luar
luar sana, tapi ternyata hati galau itu mudah sekali untuk diatasi. Karena apa? Teman-teman di sana sudah menang satu jurus gitu ya. Menang satu jurusnya apa? Membuka perisai. Buka perisainya apa? Di antaranya adalah dengan memuliakan dan membahagiakan orang lain. Salah satunya adalah dengan donasi yang diberikan, baik itu donasi dalam bentuk ruang Zoom ini untuk masuk ke ruang privat RFF ini, atau kemudian donasi untuk MR Box dan lain sebagainya. Nah, itulah sumber kesehatan yang prima untuk kita semuanya. Di samping nanti Bunda Susan akan mengajarkan self talk-nya biar kita itu bagaimana sih supaya sehat terus, prima terus, bugar terus ya, meskipun mungkin ada kalanya kita nggak sehat. Nah, nggak sehatnya kita itu sebagai sarana detox untuk membersihkan perisai-perisai rezeki kita. Mungkin teman-teman ada yang mengalami ketidaksehatan, misalnya sakit lambung. Nah, teman-teman belum tahu kalau sakit lambung itu berasal dari pikiran atau emosi yang terpendam kepada orang-orang yang terdekat, yang bisa dengan kepada pasangan, kepada orang tua gitu ya, kepada anak. Nah, itu pikiran-pikiran yang mengendap, sampah batin, emosi itu bisa menyebabkan gangguan pada pencernaan. Atau sakit gigi misalnya. Ternyata sakit gigi itu disebabkan oleh emosi kita, karena kita ini orang yang gampang emosian, gampang meledak-ledak, sehingga mengakibatkan syaraf-syaraf ya yang ada di gigi kita secara lambat laun itu mengeroposkan gigi gitu. Akhirnya giginya jadi apa? Bolong. Kalau kita sering marah-marah, giginya itu bisa bolong. Nah, itu baru tahu gitu kan. Nah, malam ini kita akan kupas tuntas langsung bagaimana sih ilmu kesehatan ala magnet rezeki, ala Arta MR, yang bisa insya Allah ya mudah-mudahan membuat ketidaksehatan kita menjauh. Misalnya teman-teman di sini ada yang sakit miom, atau ada yang mungkin ada yang mohon maaf kanker gitu ya, bukan sekedar kantong kering tapi memang beneran ada sel kanker yang ada di tubuh kita gitu. Nah, bagaimana mengatasinya supaya hati kita ini selalu tenang gitu ya. Kemudian kalau hati kita tenang, kita bisa memunculkan wajah yang bahagia. Kalau kita sudah bahagia, otomatis penyakit juga tidak mendekat kepada diri kita. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita panggilkan gurunda kita, Bunda Susan Arkanisa. Beri tepuk tangannya yang meriah. Iya, silakan Bunda Susan, ilmunya pada malam hari ini kita udah penasaran banget ya supaya badan sehat prima luar biasa itu seperti apa. Silakan Bunda. Ya, terima kasih kesempatannya Bunda Pita Nareswari dan juga Bapak Ibu semua dari teman-teman belajar, sahabat Filah, sahabat seperjuangan di pembelajaran Arta MR, khususnya ada di Privat RFF LOB. Tentunya kita semua ingin mendapatkan kehidupan yang bagai di surga. Maka Karna sampaikan ya untuk kita berhati-hati dari dosa. Untuk bisa mengendalikan diri dari dosa, seperti perjuangannya luar biasa ya. Tetapi nanti kalau sudah paham iramanya gitu ya, nanti dengan senyum aja semuanya bisa teratasi, Bapak Ibu ya. Keren apa keren, luar biasa ya. Nah, kehidupan di surga itu bagaimana Bapak Ibu? Kita tentunya setiap saat selalu bahagia ya, selalu dalam kondisi yang bahagia tanpa syarat. Karena ada ketiga bagian di kehidupan kita sudah kita dapatkan maksimal, tinggal maintenance-nya, tinggal perawatannya ya, tinggal terus di booster, ada vitamin-vitaminnya untuk bertahan tetap kendaraan kita berjalan melaju dengan lancar. Kendaraan apa? Kendaraan jiwa kita gitu. Nah, bahan bakarnya dari mana? Bahan bakarnya adalah dari ibadah-ibadah kita, dari amalan-amalan kita yang ditambah dengan ilmu. Karena ibadah tanpa ilmu itu kosong, Bapak Ibu. Ilmu tanpa ibadah, ya, ilmu tanpa ibadah, diingat Bapak Ibu, itu sombong, itu kesombongan. Tetapi ibadah tanpa ilmu itulah kekosongan, ya nol gitu, ndak berarti gitu, karena ndak ada ilmunya, jadi ndak tahu maknanya apa gitu Bapak Ibu ya.
Nah, makanya kita rutin sekali untuk belajar ya, belajar magnet rezeki yang ternyata diulik seperti tidak pernah habis. Seperti halnya air sungai yang terus mengalir, yang tak pernah selesai, karena berputar terus-menerus. Saya baru menyadari, oh iya ya, saya pembahasan seperti ini, ya, kajian-kajian seperti ini sudah berlangsung 17 tahun. Tapi ya enggak bosan gitu ya, kayak makan nasi aja kan enggak bosan kan? Karena sudah membutuhkan gitu ya. Jadi sudah habit ya, sudah menjadi habit, kebiasaan, dan itu menjadi kebutuhan, bahkan inginnya bertambah dan meningkat karena kebutuhan kita semakin meningkat. Di 3 bagian inilah Bapak Ibu penting sekali kita dapatkan, di 3 bagian yang perlu kita selalu perjuangkan, 3 pohon kehidupan kita ya, yang telah saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah pohon kesehatan, yang kedua adalah pohon keluarga, yang ketiga pohon finansial, keuangan kita. Nanti penjabarannya dari 3 hal itu tentu panjang gitu kan. Kayak Ustadz Mas kan sama ya, dari positive feeling, kemudian positive thinking, positive feeling, positive motivation. Kemudian penjabarannya juga banyak, sampai 101 jurus gitu kan. Nah, di dalam tujuannya untuk mendapatkan ada 3 kemuliaan di dunia ini ya, 3 kemuliaan di bagian kesehatan. Makin bertambah usia semakin sehat. Tadi Bunda Pita sampaikan Ustadz Mas gitu ya. Tapi tetap Ustadz Nas juga pernah tidak sehat gitu ya. Nah, kemudian beliau belajar dari keadaan yang tidak sehat itu, bagaimana ya caranya untuk bisa biar tetap sehat. Akhirnya bisa mengkondisikan diri, mengendalikan diri ya, untuk tetap dalam kondisi yang prima gitu kan. Contohnya misalnya saya melihat beliau dalam mengkonsumsi air minumnya itu spesial, pristine gitu ya. Nah, bisa jadi dalam konsumsi makanannya pun gitu ya, itu juga spesial dijaga oleh istri tercinta beliau seperti itu ya, karena jangan sampai mengganggu ada di pencernaan atau di lambung seperti itu, karena Ustadz Mas rentan ada di lambung gitu. Kemarin yang terakhir pernah ada di rumah sehat itu ya, dirawat di sana kan juga terkena ada di lambung, kurang lebihnya kalau saya tidak tepat saya mohon maaf, saya melihatnya seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah pohon keluarga. Kita semakin menua ya, agar semakin bahagia bersama pasangan tercinta, tidak merasa bosan, tidak merasa jemu, bahkan semakin mencinta. Tentunya ingin ya, Bapak Ibu di sini menginginkan itu semua, memimpikan itu semua ya, dan mencita-citakan serta doa seperti itu terus-menerus ya, untuk bisa samara ya, untuk bisa bahagia antil janahnya, tidak hanya di dunia tapi nanti untuk bisa berkumpul ya di dalam suatu rumah yang indah bersama pasangan, bersama anak cucu dan seterusnya, sampai ke teman-teman sahabat bila seperti itu ya, bertetangga sampai dengan bersama Rasulullah. Nah, yang ketiga, kita untuk bisa mempunyai pohon finansial. Nah, pohon finansial ini terus-menerus kemarin kita bahas gitu, tentang apa nih, self-talk tarik uang gitu ya, kemudian self-talk tarik pelanggan, itu kan untuk pohon finansial kita itu tetap kokoh gitu ya. Nah, saat ini saya ingin mengulik pohon yang pertama kita, penting sekali gitu ya. Kadang kita terlalaikan nih yang pohon yang pertama, yaitu pohon kesehatan. Tentunya dari ketiga pohon itu ada induknya. Induknya yaitu ketenangan dan bahagia gitu. Induknya dari ketiga pohon tadi adalah adanya tenang dan bahagia, yang di sana nanti bahagia tanpa syarat. Walaupun nanti ada tumbukan, kita tetap berusaha, oh keren. Nah, inilah Bapak Ibu, lama-kelamaan nanti Bapak Ibu itu paham petanya di mana rezeki itu seperti apa gitu. Untuk bisa bertahan tetap berjaya ya, yang sudah ajaib itu nanti seperti apa penjagaannya gitu kan. Nanti semakin pintar, semakin mahir, karena diolah terus, diasah terus, ada di satu grup WA yang aktif ya. Kemudian bersama di Zoom dan Google Meet ya, yang aktif pula setiap pekan. Dan kata Bunda Pita ya, belum ada yang seperti ini eksis gitu ya, menggelar offline online gitu kan. Nah, memang karena saya sudah ada tempatnya, alhamdulillah yang offline itu alhamdulillah bertahan, dan saya makin meluas gitu, semakin meluas karena
pemasarannya sudah memakai ada Facebook Ads ya, memakai ada sarana-sarana yang lebih meluas kembali. Jadi saya enggak ada kegalauan tentang peserta, insya Allah seperti itu Bapak Ibu ya, sambil terus berdoa dan pakai visualisasi, memakai LOP dan lain-lain seperti itu ya, karena ini sudah seperti menjadi tugas gitu ya. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu semua ada satu tema ya, satu pembahasan yang jarang kita ulas. Makanya saya ingin sekali ya mengisi tentang ini, karena kita sebenarnya butuh yang namanya sehat ya. Itu adalah kebutuhan yang paling utama gitu ya. Sebelum kita berkeluarga ya, untuk bahagia tentunya kita juga harus memiliki ada keadaan tubuh yang prima. Bagaimana kita bahagia di keluarga kalau tubuh kita merasakan ada tidak nyaman gitu ya. Kemudian bagaimana kita merasakan ada bahagianya punya finansial ya, punya materi uang banyak gitu ya, punya rumah banyak, punya mobil berderet-deret, tapi badan tidak sehat gitu ya. Akhirnya ya hambar kehidupan ya, menjadi seperti kering gitu ya, seperti halnya dulu saya gitu. Berasanya seperti itu, badan tidak sehat ya. Kemudian walaupun ada uang, ada finansial, ada materi berlimpah ruah, tetapi badan tidak sehat, akhirnya berasanya adalah merana gitu ya. Nah, hari ini ya, malam hari ini kita ingin belajar ajaib, tak perlu obat gitu ya. Nanti tidak sehat atau sakit cepat sembuh alami dengan jurus ini. Nah, bagi yang kalangan medis ya, atau mungkin yang bekerja di bidang kesehatan gitu ya, tidak usah khawatir. Wah, Bunda, ini tandingan saya nih gitu. Nanti saya enggak laku nih obatnya gitu ya, herbalnya. Enggak. Justru ini nanti akan menjadi pendamping, menjadi pendampingan gitu. Pendampingan dari Bapak Ibu yang bekerja ada di medis gitu, atau mungkin di ini ya, apa, herbalis gitu ya. Jadi enggak usah khawatir gitu ya, enggak usah khawatir bahwa wah ini nanti menyebabkan orang sehat semua saya enggak laku. Enggak Bapak Ibu, tetap malahan justru Bapak Ibu yang di bidang herbalis ya, atau di kedokteran ya, di medis, kemudian tahu ilmu ini, menjadi ada nilai lebih di dalam diri Bapak Ibu, justru nanti akan menjadi magnet ya. Pasien-pasien justru memilih ke Bapak Ibu yang mempunyai ada nilai plus di sini. Karena ini adalah teknik pengobatan healing natural ya, spiritualis. Ini karangannya saya gitu ya. Jadi ada namanya healing natural spiritualis. Jadi pakai ada spiritual ya, kemudian natural, karena kita memunculkan ada hormon di dalam diri. Hormon apa? Hormon apa? Hormon kesehatan, hormon kebahagiaan kita tarik gitu melalui bawah sadar. Nah, bagaimana caranya ya agar kita ajaib ya, tanpa obat pun nanti bila kita ada keluhan bisa sembuh alami ya, insya Allah Allah akan jaga kita ya di dalam kesehatan kita dan bersama keluarga selalu bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya Bapak Ibu, sambutlah salam yang terbaik, karena belum ada salam ya tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masya Allah, bismillah, innalhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, terutama kita diawali dengan ada Bismillahirrahmanirrahim ya, berdoa kepada Allah. Tadi sudah kita awali ya, kita mohon agar Allah mudahkan paham ilmu ini, lalu kita mudah sekali juga praktek dan mudah ajaib ya, insya Allah. Akhirnya kita berasa ada di surga gitu ya, karena apa-apa tersaji nyata ya, tersaji ada di depan mata kita. Amin ya Rabbal Alamin ya. Nah Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, tentu kita semua itu butuh yang namanya sehat ya, baik kecil, sedang, besar gitu ya. Anak kecil, anak remaja ya, kemudian ada orang tua, semuanya butuh, laki-laki perempuan itu butuh sehat gitu ya. Tetapi terkadang ya kita dalam melihat makanan gitu ya, atau mungkin ada konsumsi minuman gitu, ndak hati-hati Bapak Ibu, akhirnya terpeleset ada tidak sehat gitu ya. Makanan yang bersifat goreng-gorengan mungkin ya, kemudian pedas gitu ya.
Nah, yang terjadi apa? Ada keluhan-keluhan gitu ya. Atau mungkin ya sudah menjaga nih makanannya, minumannya udah menjaga nih. Tetapi ternyata pola pikirnya yang tidak tepat ya. Ada ngegas, ada uring-uringan, ada cepat marah gitu ya. Ada memendam kekecewaan ya, memendam, ada sakit hati gitu kan, jeruk nipis. Nah, itu juga sangat mempengaruhi, bahkan 75% sampai 80% penyakit itu diawali dari tidak lurusnya pikiran di dalam diri kita. Makanya kesehatan itu bisa terbentuk melalui pikiran kita yang kita luruskan gitu kan. Kita luruskan, kita benahin, kita program gitu. Nah, malam ini cara programnya bagaimana? Kita untuk awali dulu ya, Bapak Ibu semua, bisakah pikiran kita memprogram tubuh kita untuk menjadi sehat? Ini yang belum sehat ya, sakit ya. Apakah bisa dengan hanya memprogram pikiran kita kemudian menjadi sehat, atau yang sehat menjadi semakin bugar kayak Ustadz Nas gitu ya, ke sana ke sini gitu kan. Kemudian juga jadwalnya penuh sekali gitu ya. Itu kok terus gitu ya. Luar biasa. Saya paham ilmunya. Cuma kita harus praktek nih, karena Ustadz Mas tiap hari bahagia Bapak Ibu. Dia tidak mengizinkan ada kekotoran ya, kekotoran atau file-file tidak baik ya masuk ke dalam bawah sadarnya. Jadi tidak diizinkan. Gitu Bapak Ibu. Nah, hal seperti ini kalau tidak fokus belajar itu tidak paham Bapak Ibu. Saya mengamati Ustaz Mas, oh iya Ustaz Mas seperti itu ya, maka perlu praktek nih Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu yang malam ini fokus nih ya menyimak saya ya, insya Allah nanti paham ya. Nah memang perlu untuk Bapak Ibu nanti videonya mungkin diulang dan diulang ya, karena ini adalah area dari wilayah bawah sadar, jadi lembut sekali ya. Jawabannya adalah bisa. Pikiran kita memprogram agar tubuh kita menjadi sehat saat ada keluhan tidak sehat ya. Kemudian kita program untuk tetap bugar, segar gitu ya, saat badan kita sebelumnya juga sudah sehat. Nah, pada waktu Bapak Ibu bergabung di grup ini, saya tuh seperti ada terbetik ya, seperti ada ini ya, ada suara gitu ya. Di grup kita ini ya meraih solusi ya untuk bisa memotivasi pengembangan diri dan pemberdayaan diri. Benar Bapak Ibu, nih grup kita ini seperti ini ya, seperti itu ya, untuk meraih solusi ya, kemudian memotivasi untuk pengembangan diri, lalu berdaya. Berdaya bagaimana nih? Berdaya untuk sehat, berdaya untuk bahagia di keluarga, berdaya dalam finansialnya gitu ya. Nah, bagaimana cara menggunakan pikiran kita untuk kesembuhan alami tanpa obat? Tanpa obat nih ya, untuk Bapak Ibu di sini yang medis pokoknya tetap tenang, karena nanti ada keterangannya di paling akhir ya. Pada waktu ada penyakit-penyakit yang kronis gitu ya, yang terbilangnya tidak ringan, itu tetap harus ada ke rumah sehat, ke bagian medis dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu yang praktisi medis tetap tenang ya, karena ini kan untuk keluhan-keluhan yang bersifat kecil ya, bersifat kecil atau sedang. Nanti yang besar pun itu dalam hal terapinya ya kan ada obat dari medis ya, nanti ini membersamai. Jadi cepat sekali sehatnya ya. Pada waktu materi ini nanti Bapak Ibu serap ya, Bapak Ibu download ya, Bapak Ibu bisa menyimaknya gitu ya, adalah diawali dengan memakai kekuatan pikiran. Maka LOP dalam hal kesehatan ini ya luar biasa nanti manfaatnya Bapak Ibu. Kekuatan pikiran yang tidak hanya pikiran yang sadar saja, karena nanti ada merasakan pikiran bawah sadar kan bekerja juga. Bahkan nanti bekerjanya dari pikiran bawah sadar itu lipatannya itu lebih besar dibanding pikiran sadar. Nah, manusia Bapak Ibu semua adalah makhluk yang unggul di muka bumi ini ya, menjadi khalifatullah fil ardi, pemimpin di muka bumi ini, di mana diri manusia itu membawa potensi-potensi 99 sifat Allah Asmaul Husna. Sifat Allah ada di mana nih? Ada juga sifat Allah yang bersifat asyafi ya, penyembuh gitu. Nah, diri kita itu juga bisa
menjadi penyembuh ya bagi diri sendiri saat ada ketidakmudahan di kesehatan. Manusia mempunyai kekuatan pikiran yang luar biasa apabila Bapak Ibu kita semua mau menggalinya. Kenapa kita tidak mempunyai kekuatan gitu, tidak mempunyai kekuatan pikiran, padahal luar biasa nih kekuatannya, ya bisa meng-create ya, bisa menciptakan sebuah karya dan banyak karya gitu ya. Tapi kadang kita tuh mau menggalinya tuh kayak, lah seperti apa caranya, bagaimana kayak gitu kan ya. Kemudian juga hitung-hitungan dalam waktu ya, hitung-hitungan dalam tenaga, hitung-hitungan dalam finansial ya, untuk bisa berkarya tersebut kan butuh ilmu gitu kan. Nah makanya kalau kita mau menggali pikiran ya memang perlu adanya dana, perlu adanya pengorbanan di dalam diri kita ya. Kekuatan manusia bila mau dikembangkan berpotensi sangat bagus di dalam kehidupan, itu nanti akan menciptakan seperti di surga adanya. Lebih bahagia, sukses, mulia, kaya, dan berkah. Dalam hal kesehatan, ternyata sangat bisa diraih melalui kekuatan pikiran. Saya awali dulu dengan kisah saya, karena saya harus praktek dulu gitu ya. Dalam menyampaikan materi ini, saya praktek dalam hal ini ya memakai ada kekuatan pikiran. Seperti halnya kemarin yang saya ada detok ini ya, apa namanya tidak sehat di batuk gitu ya. Itu saya juga berusaha pakai ya, pakai kekuatan pikiran gitu kan. Akhirnya bagaimanapun keadaan tidak sehat pun alhamdulillah masih bisa beraktivitas gitu ya. Nah, kisah saya yang ini adalah bukan tentang keluhan yang kemarin, tapi sebelumnya pernah gitu ya. Suatu saat saya jalan dari tangga lantai 2, Bapak Ibu. Kemudian menuju ke lantai 1, turun nih ya. Di ruangan ini aula seminar ini Bapak Ibu, aula untuk insan mulia, tiba-tiba pada waktu ada tangga yang nomor 3 ke nomor 2 gitu ya. Tiba-tiba saya keserimpet nih dengan gamis saya yang agak panjang gitu ya. Kemudian tak terhindarkan tubuh saya tidak seimbang. Akhirnya saya kesleo jatuh gitu. Kayak anak kecil saja saya pikir saya kok jatuh gitu. Jatuh, kemudian alhamdulillah responnya itu wah keren gitu, tetap senyum karena kok kayak anak kecil ya gitu. Jatuh. Nah, saya tidak tahu ya kalau kaki saya itu ternyata cukup parah gitu ya. Setelah tak bawa berjalan gitu kok nyut gitu kan. Besoknya bengkak gitu kan. Wah panas gitu kan, di daerah situ panas gitu kan. Jadi keceklik gitu Bapak Ibu ya. Setiap dibawa jalan atau aktivitas tidak nyaman sekali, dibawa sholat juga tidak nyaman. Panas dan membengkak juga merah gitu ya. Nah rasa tak nyaman itu berasa menjalar kemana-mana gitu kan. Akhirnya kan kayak peringsang gitu ya. Kayak meriang seperti itu kan, menjalar ke seluruh tubuh. Nah saat itu saya pakai obat-obatan sementara ya, kayak minyak kayu putih gitu ya. Kemudian di sana ada balsem dan lain-lain ya, sementara ya. Tiba-tiba ada suara nih, biasa arkanisannya gitu ya. Pakai LOP VHS aja gitu kan. Udah VHS TSL gitu kan. Oh oke gitu. Akhirnya dilancarkan nih cara-caranya ya, tak ulik gitu kan. Nah inilah prosesnya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti silakan bisa dimodifikasi atau mau persis seperti ini bisa ya, atau mungkin nanti ada ditambahin dikurangin juga boleh, karena kan ini sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu, dengan feeling Bapak Ibu gitu ya. Nah ini kurang lebih yang saya jalankan. Pada waktu pertama ada kesandung dan terasa nyut-nyut seperti itu, saya terima. Saya terima, bahkan saya enggak ngomong kemana-mana gitu, enggak tahu gitu kan. Jamaah enggak tahu, suami enggak tahu, anak enggak tahu gitu kan. Saya terima, saya syukuri rasa sakit itu ya yang saya alami, karena di sana saya paham, wah ini nih saya cerminnya muncul. Saya yang enggak hati-hati nih gitu kan. Saya kali kemarin ada tidak tepat mana nih gitu ya, intinya saya terima aja, saya istighfar, buka perisai ya, ambil cermin ajaib lalu saya lepaskan gitu ya, saya lepaskan. Setiap ada orang yang lewat saya doakan gitu kan. Akhirnya di sana kan ada makin rilis ya. Nah rasa sakit yang ada tidak saya tolak, pokoknya saya terima, saya nikmati, terima keadaan gitu ya. Di sana pada saat menerima keadaan tidak sehat itu ya, kemudian tetap diajak
diajak dalam kegiatan gitu ya, ternyata ada proses mental yang menguat Bapak Ibu. Nah ini kuncinya Bapak Ibu ya. Kan hanya di Arta MR nih dijelaskan seperti itu. Bukan sombong ya Bapak Ibu ya. Kita kan mengunggulkan produk sendiri ya kan Bunda Pita. Di sana ada proses mental yang menguat, otot-otot ajaib itu terbentuk. Ternyata pada saat saya menerima keadaan lalu saya mendoakan orang lain ya, itu menaik tuh level energinya, hormon sehat dan bahagia itu ketarik muncul ya, mengalir ke seluruh tubuh, itu nanti proses untuk bisa menyembuh gitu kan. Jadi Bapak Ibu jangan dilawan, rasa sakitnya jangan dilawan, saya harus cepat sembuh gitu kan, jangan. Kemudian kenapa sih aku harus jatuh, kenapa sih saya harus sakit, enggak dilawan. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mengatakan seperti itu, menyalahkan keadaan kan yang terjadi di situ kan ya, kemudian melawan adanya detok gitu kan, enggak terima, berarti enggak terima keadaan, nanti enggak kunjung sembuh ya, bahkan bisa menjadi parah. Istilahnya di sana ya, kita bagaikan anak kecil gitu ya, yang masih dibersihkan oleh orang tua kita gitu kan, masih dimandikan, kok malah budi gitu kan, malah marah-marah gitu kan, malah enggak mau dimandikan gitu ya, orang tua kita marah kan, dijewer kita gitu. Nah Allah juga seperti itu, kalau kita enggak mau terima rasa sakit kita ya, kemudian kita malahan menyalahkan keadaan, menyalahkan Allah, malah kita marah-marah sama orang-orang, itu kita bagikan anak kecil yang dijewer, enggak makin sembuh Bapak Ibu, makin parah gitu. Maka kuncinya diterima. Kunci pertama proses sembuh ya dengan kekuatan pikiran adalah mensyukuri rasa sakit itu, terima, rasakan dan nikmati. Ini kuncinya. Jadi enggak ada keluhan. Karena keluhan ya Bapak Ibu, ingat ya di materi yang kemarin, saat kita mengeluh, aduh, menceritakan ke orang, itu kita masih memanggil sakit datang lagi. Rasa sakit datang lagi di detik saat berikutnya. Ngeri enggak Bapak Ibu? Kalau sudah tahu seperti itu, akhirnya saya mau tarik kesehatan. Saya mau doakan sehat orang-orang di sekitaran kita. Saya akan mendoakan tubuh saya biar sel-selnya biar menyehat, gitu kan. Karena apa? Pada saat kita ngomong sehat, bugar gitu kan. Nah, masih menarik proses sehat di detik, jam, dan hari berikutnya. Kalau sudah tahu seperti ini, Bapak Ibu positif terus, Masya Allah. Ajaib terus Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua prosesnya setelah menerima dengan syukur ya, lalu ambil napas ya, ambil napas panjang, tarik. Nafasnya perut ya Bapak Ibu ya, perut ya nafasnya ya. Jadi bukan nafas dada. Kalau nafas dada itu pendek ya, kalau nafas perut panjang. Kemudian lepaskan, istighfar. Bisa 5 kali sampai 7 kali. Untuk merileks prosesnya agar berada ada di titik alfa. Titik alfa ini ketenangan Bapak Ibu. Nah, tarik nafas, lepaskan lagi, tarik nafas, lepaskan lagi. Yang ketiga, tadi tarik nafasnya ya lepaskan dengan istighfar karena untuk bisa buka perisai gitu ya. Kemudian bisa untuk turun garis kebenaran, ya Allah ampuni aku yang salah, aku ndak hati-hati. Aku yang salah, bisa jadi aku kemarin ya tidak sopan dengan A, B, C, D, bisa jadi aku kemarin melukai dalam lisan ya, dalam tingkah laku, tidak sengaja gitu, akhirnya saya dapat seperti ini gitu kan, dapat tumbukan seperti ini, aku yang salah ya Allah, sambil dinikmati seperti itu ya. Yang ketiga, nah ini yang penting sekali, ini sebagai ada puncaknya nih Bapak Ibu ya, visualisasikan ya, di sana Bapak Ibu menvisualisasikan yang ketiga. Bayangkan dan rasakan. Nah, masuk ke bawah sadar nih kalau sudah mulai visualisasi ya, bayangkan dan rasakan. Yang kedua tadi kan kita seperti halnya masuk ke gua keajaiban tapi mini gitu ya. Karena apa? Karena sewaktu-waktu bisa kita lakukan gitu kan, istighfar kan. Itu masuk gua keajaiban walaupun keajaibannya itu mini, diri sendiri, munfarid gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang ketiganya mulai nih untuk LOP, visualisasi ya, VAS, TSL. Bayangkan di daerah yang sakit Bapak Ibu warnanya merah. Di saat itu saya membayangkan di sakit yang di wilayah kaki saya yang sakit itu warnanya merah. Kemudian lanjut saya ada sholawat, ada lanjut juga istighfar bergantian seperti itu Bapak Ibu.
Kemudian selanjutnya perlahan-lahan saya bayangkan seperti dari ujung jari itu ya keluar ada warna hijau. Tandanya apa nih? Pada waktu warna merah itu adalah tandanya kaki saya masih sakit bengkak dan memang membara gitu. Lah, saya bayangkan itu merah warnanya. Tetapi proses penyembuhan ini mulai munculkan rasa biru, rasa hijau, warna hijau. Mulai munculkan warna hijau sebagai lambang kesembuhan dan kesehatan. Kemudian disambung dengan ada doa, ya, ada wirid dari Rasulullah. Tadi yang saya sudah sampaikan ada di flyer ya. Wiridnya apa? Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali ya. Bismillahnya Bismillah saja Bapak Ibu ya, enggak Bismillahirrahmanirrahim tapi Bismillah. Kemudian lanjut, A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq 7 kali. Kemudian Bapak Ibu mungkin belum hafal, enggak apa-apa dibaca aja. Ya karena kan mungkin Bapak Ibu kayak kita semua ya sudah usianya ya semakin memuda. Banyak urusan yang harus diselesaikan. Enggak apa-apa pakai catatan. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu tahu artinya. Karena artinya inilah yang bekerja di bawah sadar ya, bekerja di wilayah perasaan, nanti dihayati. Bismillah artinya dengan menyebut namamu ya Allah. Kemudian a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat-Mu ya Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaanmu. Dari kejahatan ciptaanmu. Itu dihayati. Kejahatan apa nih? Kejahatan bisa jadi dari virus gitu ya. Kejahatan dari hal-hal yang tidak baik ya. Kita terbawa melamun gitu ya. Tadi kan kejahatan juga tuh dibawa siapa nih kejahatannya? Dibawa yuwaswisufi sudu rinas. Nggak lihat saya nggak berasa gitu kan, nggak berasa keserimpet gamis gitu kan, nggak waspada gitu kan. Akhirnya itu termasuk kejahatan kan, kejahatan nggak waspada itu. Nah dibaca itu sambil dipegang gitu Bapak Ibu. Ya dipegang untuk bagian yang tidak sehatnya. Pelan-pelan saya visualisasikan lagi ya terus karena harus berulang-ulang Bapak Ibu ya. Tidak sebentaran hijau selesai, enggak, karena untuk bisa memunculkan ada layar gitu ya. Ada layar gambar yang jelas bahwa saya itu ajaib. Itu sorotan dari proyektornya itu harus terus gitu kan. Maka visualisasi warna hijau itu terus Bapak Ibu proyeksikan. Saya waktu itu saya proyeksikan merambat dari ujung kaki ya, terus bergerak ya menuju ke bagian-bagian yang tadi yang panas gitu kan, mulai menghijau ya, yang bengkak, yang merah itu mulai menghijau sampai ke seluruh tubuh. Saat itu ya. Akhirnya ternyata Bapak Ibu di sanalah mengalir ada hormon-hormon kesembuhan yang sedang berproses. Kalau secara medisnya ini diteliti seperti itu, ya. Ada tumbuh hormon, ya, hormon kesehatan, bisa jadi dopamin gitu ya, serotonin kayak gitu kan, ya. Yang sebenarnya itu ada di kandungan memang herbal atau obat, tapi kita produksi melalui daya imun kita, gitu ya. Mengalir hormon ada di daya imun kita itu tumbuh. Lalu tambahkan Bapak Ibu ada afirmasi yang mantul gitu ya, yang ampuh gitu kan. Waktu itu saya pegang kaki saya ya, wahai kakiku, terima kasih yang selama ini engkau telah temani aku kemanapun aku pergi. Maafkan aku jika aku bersalah kepadamu. Nah bisa jadi ada kesalahan ya yang kemarin gitu kan, makanya kita minta maaf. Kemudian saya sangat menyesal karena saya teledor, tidak hati-hati. Wahai kakiku, aku sangat mencintaimu. Jadi ini termasuk pengobatan seperti halnya yang di Ho'oponopono gitu ya. Ditambahkan di sini itu. Walaupun kita tidak tahu persis ya, tidak tahu persis pengobatan yang itu, tapi kita ambil afirmasi yang bagusnya. Tidak apa-apa, kita mengambil ada tambahan afirmasi yang bagus di sini ya. Wahai kakiku, terima kasih. Jadi ada ucapan terima kasih, minta maaf, penyesalan, dan cinta. 4 ini ya.
Ada terima kasih, minta maaf, kemudian menyesal, ya, dan ada kata-kata cinta. Ini keempat ini, ya, hal ini ya keempat ini nanti berproses ada di bawah sadar itu kayak menyebar menguatkan, ya, dari daya imun yang sudah keluar, dari doa yang tadi sudah kita lantunkan, ya, 3 kali sama 7 kali, kemudian ditambahkan ini 1 kali aja. Wahai kakiku, saat itu saya sampaikan, terima kasih selama ini engkau telah menemaniku. Jadi harus tenang sekali Bapak Ibu, kayak bicara sama makhluk gitu ya. Nah, sel-sel kita ini kan juga makhluk kan gitu. Jadi sel-sel ada di kaki gitu kan, masih ada keluhan kan. Wahai kakiku, terima kasih selama ini kau telah menemaniku. Maafkan aku jika aku bersalah kepadamu. Jika aku bersalah kepadamu kemarin, tadi yang telah lalu. Saya sangat menyesal karena saya tidak hati-hati, saya teledor. Wahai kakiku, aku sangat mencintaimu. Nah, kemudian visualisasikan, ya. Saya waktu itu saya visualisasikan dan bayangkan warna hijau itu saya kayak menyeluruh ke seluruh tubuh, ya, menjalar ke seluruh tubuh. Tiba-tiba kemudian saya rasakan itu kayak adem gitu. Ternyata itu perubahan Bapak Ibu. Trans dan alpha state, ada perubahan dan ketenangan hati. Yang rasanya itu nikmat sekali. Ya, yang tadinya nyeri panas itu ya, nyeri panas bengkak gitu kan di kaki, berasanya berangsur-angsur itu enggak ada gitu ya. Dan tubuh itu kayak rileks sekali, nikmat. Ya, karena kan di sana ada hormon kesehatan keluar ya, bisa jadi dopamin itu tadi. Hingga akhirnya dari rileks itu saya tertidur. Nah, biasanya kalau sudah fokus seperti itu ya di bawah sadar ya, nanti tertidur Bapak Ibu. Tertidur ya, itu tanda nanti kerja dari daya imun itu maksimal. Alhamdulillah keesokan harinya tubuh menjadi lebih ringan, kaki rasanya nyaman, panas bengkak yang ada di sana menghilang. Proses menyehat terjadi walaupun mungkin belum 100%. Ya, dari 75% ya, kemudian nanti tambah 85 ya, tambah 90 gitu, tambah 95 seperti itu berangsur-angsur. Akhirnya menyembuh. Enggak kelihatan pernah kesleo gitu. Enggak kelihatan gitu ya. Dengan ada teknik, ada healing ya, healing yang mandiri dari Bapak Ibu ya, natural gitu ya, dan juga spiritual. Karena ada doa ya, kemudian ada spirit, ada kekuatan dari pikiran yang ada di bawah sadar Bapak Ibu. Spiritnya luar biasa di sana ya, memboster luar biasa. Inilah tekniknya Bapak Ibu, melalui kekuatan LOP yang divisualisasikan, dirasakan ya, kemudian dihayati. Sangat dahsyat hasilnya. Bisa membantu kesembuhan saat tidak sehat di dalam tubuh saya waktu itu. Nah, silakan Bapak Ibu nanti praktek ya. Praktek mungkin di keluhan Bapak Ibu masing-masing gitu. Wah, saya sehat kok Bunda gitu. Ya enggak apa-apa, ini nanti dibaca aja, dicermati. Nah, nanti pada waktu ya kita enggak doa ya, enggak doa dapat keluhan enggak gitu ya. Barangkali tiba-tiba saya kok pening gitu ya, tiba-tiba gitu kan, atau kayak saya yang kemarin tuh kesleo gitu kan, atau tangan gitu ya, jari itu keceklek gitu kan, apa namanya, nyonggo awake dhewe gitu kan, mau bangun gitu, tiba-tiba juga keceklek, juga pernah saya jari itu kan, pas naik motor juga pernah terjatuh gitu ya, kemudian ya jatuhnya ringan aja, brek gitu kan. Nah, akhirnya yang kena jari gitu. Ya, istilahnya di situ semuanya adalah Allah yang atur, kita berarti waktu itu tidak hati-hati, dan ini bisa jadi ya mengena ke siapa saja ya, tapi tetap doanya kita dalam keadaan yang sehat ya, yang sehat, yang selamat dimanapun berada. Maka afirmasi itu kita ulang lagi, kita baca lagi, tak ada bosannya, terus menerus ya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu bisa untuk praktek ya, apalagi yang sekarang ini Bapak Ibu ada keluhan yang tidak sehat gitu kan. Nah, prakteknya seperti tadi ya, silakan terima dan syukuri, itu yang pertama. Jadi jangan ada keluhan Bapak Ibu. Kalau mengeluh itu menarik kembali peristiwa sakit itu hadir ya di jam berikutnya, di menit berikutnya, di hari berikutnya. Ngeri enggak? Menabung sakit gitu. Menabung ada kesengsaraan di saat berikutnya. Maka kita enggak mau. Jangan mengeluh ya.
Jadi apapun nih keluhan Bapak Ibu apa nih misalnya, enggak mesti keceklek ya kayak saya, enggak, misalnya demam ya. Demam nanti pada waktu yang panas itu Bapak Ibu misalnya badannya panas, bayangkan itu merah berarti. Nanti pada waktu mulai untuk yang zikirnya itu ya, zikirnya yang bismillah bismillah 3 kali bisa untuk membayangkan ya, membayangkan mulai untuk hijau gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian sakit apa lagi nih? Sakit perut. Nah, sakit perut ya misalnya ada yang ini ya. Ada yang biasanya menstruasi ya. Menstruasi itu kan ada yang sakit perut ya, kayak gitu ya. Pasmen gitu ya. Nah, itu bisa diterapi dengan diri sendiri. Kenapa anak-anak sekarang banyak yang sakit perut saat menstruasi? Saya melihat seperti ini Bapak Ibu, karena sekarang ini kan banyak makanan yang cepat saji ya, junk food gitu ya, makanan-makanan yang kayak mie gitu ya, jadi kurang sayur gitu Bapak Ibu. Nah, itu membentuk ada kelenjar-kelenjar ya yang di leher rahim itu ya, kemudian menjadi semakin mengental ya, semakin mengental bahkan mengeras. Kemudian dia mempunyai kayak cabang-cabangnya gitu ya, kayak cabang-cabangnya kayak buah rambutan. Nah, dari buah rambutan ini, dari kayak buah rambutan itu yang rambut-rambutnya itu nempel ada di dinding-dinding itu leher rahim. Akhirnya pada waktu ada darah mau lewat itu mencengkeram. Nah, mencengkeramnya itulah rasanya sakit luar biasa. Itu yang saya lihat Bapak Ibu. Coba dicek secara medis ya. Saya lihatnya kayak gitu. Yang pada sakit, oh itu di lehernya ada itunya ya, ada kayak ini apa, kener-kener gitu kan ya, kayak lendir gitu, tapi dia makin mengeras dan ada ininya, ada rambutnya ya, di sisi-sisinya itu kan yang bulat itu, kemudian mencengkeram ke dinding. Akhirnya pada waktu darah mau lewat, kemudian terdorong gitu kan ya, sakit akhirnya terasa di perut gitu. Nah, nanti bisa diterapi seperti itu caranya ya, sambil ada disampaikan bahwa minta maaf ya, kemudian terima kasih, menyesal ya, kemudian I love you dan lain-lain itu ya, diulang-ulang gitu. Nanti akhirnya selnya itu menjadi tersenyum gitu. Bahkan nanti yang ininya ya, yang kayak lendirnya tadi itu bisa mengecil, rambutnya ini bisa lepas sendiri Bapak Ibu. Keren sekali nih kalau pakai healing yang spiritual ini. Saya melihatnya seperti itu. Jadi nanti dengan kekuatan spiritual itu ya, bahkan nanti memperbaiki diri. Ya, memperbaiki diri apa nih? Terutama di pola pikir dan kemudian ada di pola kata dan kalimat sama pola makan. Sebenarnya makanan itu adalah perannya sekitaran 10 sampai 15% aja. Yang banyak 75% sampai 85% itu adalah pikiran. Makanya pikirannya diluruskan. Kemudian nanti bicaranya, kristalisasi dari pikiran itu kan dari bicara, itu dikendalikan. Lama-lama akan membaik ya, dari sakit perutnya itu saat menstruasi itu nanti akan menghilang, ditambah lagi ada healing spiritual ini Bapak Ibu. Itu kurang lebihnya ya yang saya lihat gitu. Asal penuh yakin kemudian dijalankan rutin itu terjadi sehatnya. Nah, anak sekarang itu ya sebenarnya di kita juga bisa jadi ya terjadi dahulu gitu ya. Tapi alhamdulillah saya kalau mens itu enggak apa-apa, enggak sakit gitu ya. Kenapa sih sampai ada terjadi menstruasi tapi sakit perut gitu? Yang saya lihat itu di pola pikirnya sama pola bicaranya ya. Sama orang tua kurang birrul walidain, kurang menghargai. Ya, kadang membentak, ini kan bahaya. Doanya orang tua yang enggak sadar gitu ya. Ya Allah, anakku seperti itu tuh melangit. Nah, mengena gitu. Si ibu, si ayah ya enggak tahu kalau itu tuh sebenarnya berbahaya ke anak, tapi kan enggak tertahan gitu karena anaknya seperti itu kan, kurang patuh dan lain-lain. Makanya perlunya belajar gitu kan, karena pada waktu terbetik di benak itu ya yang enggak nyaman itu mengena Bapak Ibu ke keluarga gitu kan. Nah, Bapak Ibu yang berlatih terus seperti ini ya nanti membentuk ada keluarga yang samara itu terjadi Bapak Ibu. Ya nyaman gitu ya.
kemudian punya anak kecil itu ya, misalnya punya balita ya, itu nanti jarang sakit Bapak Ibu. Ya insya Allah terjaga gitu. Saya lihat itu cucu saya ya di Kenji itu, alhamdulillah ya dalam 2 tahun ini saya lihat itu sehat terus. Lalu mungkin panas itu berapa kali gitu ya, ndak sering kayak Mas Gilang dulu gitu. Tiap bulan itu mesti ke rumah sehat, mesti ke dokter gitu ya. Karena apa? Karena kan pola pikir dan pola kata-kata kalimat ini kan ndak terjaga. Akhirnya mengena ke anak gitu kan ya. Nah sekarang ini udah belajar, akhirnya ya cucu anak itu menjadi nyaman. Nah di situ Bapak Ibu, akhirnya peran dari spiritual kita yang baik ya, perasaan kita yang baik, niat kita yang tulus, yang lurus, akhirnya membentuk keluarga bahagia itu mudah. Kemudian sakit gigi bisa, sakit kepala bisa, kemudian ada keluhan di lambung juga bisa. Sakit apapun Bapak Ibu, pakai ada terapi natural spiritual ini Bapak Ibu. Nah kemudian sakit itu Bapak Ibu terima seluruhnya, jangan ada kambing hitam atau kambing putih. Tanpa menyalahkan ya, misalnya gini, pas batuk atau pilek gitu kan, sudah tahu kalau ini ketularan gitu ya. Misalnya ada keluarganya, ada temannya yang memang pernah ini ya bicara bareng gitu ya, berinteraksi kemudian tertular gitu kan. Akhirnya wah gara-gara temanku nih aku menjadi pilek dan batuk. Jangan seperti itu Bapak Ibu, udah terima aja gitu. Jangan menyalahkan keadaan atau orang lain, karena inilah nanti untuk bisa Bapak Ibu kendalikan diri dan menjadi tumbuh daya imunnya ya. Kemudian tanpa penghakiman, tidak menghakimi gitu, tidak menyalahkan siapa-siapa, enggak, menyalahkan Allah juga enggak. Ya kemudian kita harus pahami Bapak Ibu bahwa sakit yang kita alami adalah datangnya dari Allah, tanda cinta dan sayang dari Allah sebagai penggugur dosa-dosa kita. Ada hadisnya di riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Tidaklah seorang Muslim ditimpa suatu musibah berupa sakit atau yang lainnya, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan sakit itu, sebagaimana sebatang pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Maka terima, alhamdulillah dosa-dosaku berguguran. Dengan rasa sakit ini maka saya terima, daripada saya ngomel-ngomel lagi, saya marah-marah, saya tidak terima, saya sedih, membentuk ada dosa baru. Maka tidak bersih-bersih jiwa kita, maka tidak sehat-sehat kan akhirnya tubuh kita gitu ya. Maka terima aja gitu ya, nikmati gitu. Wow keren, alhamdulillah nikmat sekali ya Allah kayak gitu kan. Kemudian yang kedua ya, ambil napas tadi yang saya sudah terangkan ya. Nanti Bapak Ibu ambil napas panjang ya. Maka latihan di RFF LOP seperti ini dan 3A tahadus nafas itu penting sekali. Tidak ada ruginya Bapak Ibu, untung terus Bapak Ibu ya belajar ada di Arta MR ini, karena selalu berkaitan gitu, selalu berkaitan. Yang sudah menerima amalan 3A akhirnya tinggal langsung praktek gitu. Oh ya saya napasnya pakai perut ya, nafas perut gitu. Makanya nanti kita belajar membaca Al-Qur'annya gitu ya. Kalau sebelum berhenti gitu ya, itu yang tidak ambil napas gitu kan, itu latihannya berarti memakai ada nafas perut ya, agar lebih panjang, nanti lebih sabar ya, lebih bisa menerima keadaan. Mudah sekali, wow keren, akhirnya Bapak Ibu mudah sekali sehat ya. Kemudian Bapak Ibu bentuk ada kenyamanan ya, jadi tidak usah cepet-cepetan Bapak Ibu, ambil napas lepaskan, ambil napas lepaskan. Di sana pada saat proses seperti itu tubuh Bapak Ibu rileks dan pikiran menjadi terfokus, mulailah visualisasikan seperti tadi gitu ya Bapak Ibu ya. Yang ada di warna merah itu daerah yang sakit ya. Kemudian nanti Bapak Ibu nanti pelan-pelan untuk diberikan zikirnya tadi ya, bismillah 3 kali, kemudian a'udzubika limatillahi tammah min syarri ma khalaq 7 kali ya, sambil artinya dihayati yang tadi ya. Artinya dengan menyebut nama Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaanmu, dari kejahatan ciptaannya. Kemudian tambahkan afirmasinya. Afirmasinya apa? Wahai tubuhku. Tubuh yang mana nih? Kalau lambung ya wahai lambungku gitu ya.
Wahai misalnya kepala yang pening, ya dipegang gitu ya. Wahai kepalaku, terima kasih ya selama ini telah menemaniku. Maafkan aku jika aku bersalah kepadamu. Aku sangat menyesal, aku tidak hati-hati, selalu kepikiran gitu kan, selalu ngegas, bisa jadi kan gitu kan, selalu nyanteng gitu kan, mikir aja gitu kan kerjaannya. Aku menyesal, aku janji akan lebih baik lagi gitu. Wahai kepalaku, aku sangat mencintaimu. Nah, lalu perlahan-lahan bayangkan warnanya mulai menghijau. Warna hijau adalah simbol kesembuhan. Sampai Bapak Ibu rasanya nikmat sekali ya, dan kemudian rasa tidak sakit, kemudian rasanya kayak tenang luar biasa dan bisa jadi tertidur. Nah, bila rasa nyaman dan bahagia itu Bapak Ibu sudah muncul, itu 90% biasanya proses menyembuh itu terjadi. Lalu bagaimana apabila belum terjadi nih? Kok Bunda saya belum tenang, Bunda saya belum bisa nih nikmat dan ringan gitu. Ulangi aja. Waktu saya ke Seleo itu juga berkali-kali Bapak Ibu enggak sekali jadi gitu kan. Cuma karena udah terlewati gitu ya, akhirnya kan kok kayak cepet banget ya gitu. Karena kita kerjakan dengan bahagia gitu ya. Maka kalau belum juga sembuh ya ulangi lagi kan. Kayak Bapak Ibu misalnya ya, mohon maaf kan ke dokter dikasih ada obat ya. Kan itu obatnya diminum sampai 3 hari bahkan 1 minggu gitu kan, 1 pekan. Bu Susan ini ya tak kasih ya untuk yang 3 hari gitu. Coba diminumnya kapan aja, pagi, siang, sore ya kan. Nah, pagi, siang, sore berkali-kali. Sama Bapak Ibu, ini juga pada waktu pengobatan secara natural seperti ini, natural spiritual, itu juga harus berkali-kali. Tetapi nanti kalau Bapak Ibu udah mahir, kok sekali 2 kali sudah sembuh, alhamdulillah. Nah, pada saat pengobatan seperti ini, Bapak Ibu nanti untuk dalam kondisi yang tenang, ya. Kondisinya tenang, jangan gelisah, jangan galau, jangan wah nanti tidak sembuh ini kali seperti ini. Kalau udah seperti itu ragu ya, yang terjadi keraguan itu Bapak Ibu ya, tidak sembuh itu yang terjadi karena saat ragu dan energi bubur ya, itu kekuatannya 3 kali lipat dibanding dengan energi brilian yakin Bapak Ibu. Energi brilian atau keyakinan itu hanya sepertiga kekuatannya, tetapi kalau kita booster lagi kan menguat gitu ya. Nah, proses penyembuhan healing natural spiritual ini Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu banyak bekerja di wilayah pikiran bawah sadar ya, karena perintahnya, sugestinya ada di sana agar menyembuh ya, kemudian memproses ke seluruh tubuh, akhirnya nanti menyehat dan bahagia. Ditarik kesimpulannya Bapak Ibu ya, prosesnya adalah dari pikiran sadar dulu, saya mau ada healing, saya mau ada terapi diri gitu kan. Lalu kemudian ditarik menuju ke pikiran bawah sadar, dan kemudian tubuh akan merespon baik ya. Di sana terjadi ada terkait dan terkelindan, terhubung ya, antara pikiran sadar, pikiran bawah sadar dan anggota tubuh tak terpisahkan. Semuanya akan membentuk nasib yang baik, akhirnya sehat. Teknik ini silakan Bapak Ibu nanti praktekkan ya pada waktu ada keluhan-keluhan. Kalaupun sekarang sehat walafiat tidak apa-apa. Ini diterima, bisa jadi nanti untuk resep ya keluarga ya. Jadi Bapak Ibu sudah nabung senjata dulu nih. Jadi udah pegang. Atau sekarang ini yang masih ada keluhan penyakit tahunan gitu ya, yang menaun, nanti bisa pakai ini. Kemudian Bapak Ibu, pada waktu Bapak Ibu penyakitnya cukup tidak ringan ya, misalnya apa? Misalnya mohon maaf ya, kanker payudara gitu ya. Kemudian apalagi penyakit jantung, TBC kronis kayak saya dulu ya. Kemudian ada tumor, ada patah tulang. Nah, patah tulang ini kan penting sekali daerah untuk wilayah medis kan. Patah tulang atau kanker ya. Ini tetap penanganannya ya ada ke wilayah medis gitu. Jadi ke wilayah fisik karena sudah terbentuk ke fisik gitu ya. Sudah membentuk ke fisik ya, keluhan-keluhannya itu udah berat gitu ya. Jadi akhirnya nanti Bapak Ibu harus ada penanganan medis, tapi kemudian untuk terapi yang natural spiritualis ini tetap dijalankan.
untuk proses mempercepat gitu. Mempercepat. Jadi disinilah vitamin dari dalam itu nanti keluar. Ya, vitamin yang natural itu kan, ya, hormon-hormon kesehatan di dalam diri kita itu nanti keluar. Di samping ada obat dari luar, ya dari dokter, dari medis gitu ya, atau dioperasi gitu ya. Tapi dari dalam juga ada penyembuhan secara internal kan Bapak Ibu, mandiri ya. Nanti proses kesehatannya akan mudah, ajaib, mudah sekali sehatnya. Lalu setelah itu ditambahkan ya prosesnya dari nomor 1 dan nomor 3 itu untuk penguat kesembuhan. Nah demikian Bapak Ibu ya dari Arta MR, semoga bermanfaat ya. Dari proses penyembuhan ya, penyembuhan secara natural dan secara spiritual ini ya Bapak Ibu bisa pegang ya. Di samping naluri dari Bapak Ibu misalnya, wah saya masih tetap butuh antangin misalnya, saya sebut merek ya enggak apa-apa, tambah antangin ditambah ada yang spiritual ini dijalankan, nanti akan lebih mempercepat. Atau misalnya saya masih butuh obat generik, ya enggak apa-apa, sesuai insting ya, sesuai intuisi dari Bapak Ibu bagaimana gitu ya. Atau kayak suami saya seperti ini biasanya, saya mau kendalikan diri dulu, saya pakai jaket gitu kan, beliau pakai cara pengobatan sendiri gitu. Nah nanti tiba-tiba itu turun panasnya gitu, ya enggak apa-apa gitu kan. Jadi enggak butuh obat. Nah nanti Bapak Ibu sesuai kondisi Bapak Ibu. Waktu itu saya yang pas ke Seleo ya seperti ini, pakai ada balsem ya, pakai minyak kayu putih gitu ya. Nah ditambah ada terapi spiritual ini gitu Bapak Ibu ya, healing spiritual natural. Alhamdulillah, insya Allah ini untuk menambah daya imun Bapak Ibu semakin meningkat, yang sehat semakin sehat ya, yang mungkin ada keluhan tidak sehat nanti menjadi menyehat. Jadi prosesnya seperti itu ya Bapak Ibu ya, prosesnya dari yang tidak sehat menjadi menyehat, yang sudah sehat menjadi lebih sehat lagi, lebih bugar lagi. Insya Allah di sana Allah jaga kita. Kalaupun kita kok terserang ada sakit ya, ada tidak sehat ya, manusiawi Bapak Ibu, karena kita itu ya bukan malaikat gitu ya, istilahnya di situ ada kehilapan, ada gitu ya, terjadi gitu kan. Kemudian sekelas Rasulullah saja di dalam kehidupannya ya, di usianya ya, di sepanjang usianya ya, sampai 63 tahun itu dikisahkannya ya, kalau saya tidak tepat saya mohon maaf, tapi saya pernah membaca riwayatnya itu pernah keluhan sakit itu sampai 2 kali gitu ya, sepanjang usianya. Jadi banyakkan sehat gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kalau kita umatnya Rasulullah mungkin ada sakit yaitu lumrah gitu ya. Nah nanti pakai terapi seperti ini ya, terapi natural spiritual, ditambah mungkin kalau Bapak Ibu nalurinya membutuhkan ada terapi-terapi secara herbalis dan juga obat herbal atau obat dokter boleh gitu ya.